Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan satu konsep kepemimpinan ala Sarapatauna, di mana Sarapatauna itu hukum adat dalam Kesultanan Buton yang berlaku di masyarakat maupun dalam kesultanan, dan sampai sekarang masih menjadi sebuah nilai yang sangat dipegang oleh masyarakat Buton. Sarapatauna ini dalam konsep sekarang itu diubah namanya dengan polima, dan menimbulkan banyak perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat pencinta adat Buton, bahwa merubah nama itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak boleh. Ya, memang cukup konservatif, tetapi bagi saya merubah nama itu sebenarnya tidak menjadi substansi permasalahan. Yang permasalahannya jikalau nilai-nilai itu diubah gitu. Kalau sekedar nama saja pastinya itu hanya sekedar modifikasi saja, tetapi tidak merubah substansi pesan dalam nilai-nilai itu. Apapun itu, ya saya kembalikan lagi pada masing-masing sudut pandang, karena ini bicara lagi sudut pandang. Ada yang berbicara sudut pandang adat, ada yang bicara moderat, ada yang bicara konservatif dan lain sebagainya. Tentu ini tidak bisa saya katakan bahwa konsep saya lah yang nantinya benar gitu, tapi semuanya akan kembali pada nilai kepercayaan atau ilmu yang dimiliki masing-masing. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep kepemimpinan Sarapatauna, di mana konsep kepemimpinan Sarapatauna ini memang menjadi sangat penting sekali di tengah modernisasi atau globalisasi yang menggerus moral dan menimbulkan dekadensi moral bagi masyarakat, khususnya bagi anak muda yang kadangkala jauh dari nilai-nilai adat maupun nilai-nilai agama itu sendiri. Sarapatauna ini memang bukan hanya nilai adat, kebiasaan masyarakat, tapi memang diajarkan juga dalam agama, khususnya dalam Islam, tentang bagaimana saling menyayangi, saling menghargai, saling menjaga, saling menghormati, saling mencintai, dan tidak boleh saling menyakiti satu sama lain. Itu sudah diajarkan dalam konsep Islam. Memang dalam konsep budaya Buton itu tidak berpisah antara nilai agama dan nilai budaya itu sendiri. Jadi satu kesatuan antara nilai adat dan nilai agama. Disinilah yang saya coba ajarkan kepada adik-adik mahasiswa, bahwa kepemimpinan ala Sarapatauna ini memang sangat penting di era modern ini. Sarapatauna yang cukup universal ini sebenarnya sudah lama diajarkan oleh nenek moyang kita, dan ini sebenarnya sudah berlaku di masyarakat secara umum, secara global. Hanya pemberian namanya yang berbeda-beda. Disinilah masyarakat Buton membuat formulasi agar formulasi ini bisa diterima oleh masyarakat gitu pastinya. Dalam Sarapatauna ada istilah namanya pobinci binci kikuli. Pobinci binci kikuli itu artinya adalah saling cubit kulit. Kenapa harus istilah pobinci binci kikuli? Ini adalah istilah yang sangat universal, bahwa kalau kita mencubit kulitnya kita sendiri itu rasanya sakit, dan itu juga sama juga dirasakan oleh orang lain. Ya begitu juga pada saat kita menyakiti orang lain, itu sama juga perasaannya kita. Ya, jadi konsep inilah yang dibawa, bahwa mencubit kulit kita sendiri sama juga dengan mencubit kulit orang lain, atau sebaliknya, mencubit kulit orang lain sama dengan mencubit kulit kita sendiri. Kalau itu rasanya sakit, maka hal yang sakit itulah yang harus kita hindari gitu. Inilah yang sangat penting, bahwa jangan kita menganggap diri kita paling benar gitu, sehingga mendiskreditkan orang lain, yang menganggap bahwa orang lain itulah yang salah dalam pandangan kita, padahal belum tentu juga salah gitu. Misalnya saya ambil contoh mengenai seorang pemimpin yang harus peka dengan masyarakatnya. Misalnya
dalam konsep kepemimpinan Alan Sarapatanga ini adalah seorang pemimpin itu harus memang betul-betul empati, simpati, dan peka terhadap kondisi yang ada pada masyarakatnya. Kalau katakanlah sekarang kita berhadapan dengan wabah, kondisi di mana masyarakat itu sudah serba susah, maka pemimpin juga harus mengambil bagian, berempati dalam proses menanggulangi wabah ini. Tentu salah satunya adalah bagaimana orang-orang miskin ini diperhatikan dengan baik, ya. Karena bagaimanapun orang miskin itulah yang merasakan pedihnya hidup di dunia ini. Pemimpin harus merasakan itu juga. Kalau pemimpin tidak merasakan deritanya orang miskin ini, maka pada saat mengambil keputusan itu akan salah gitu. Menganggap dirinya ya paling aman, paling nyaman, sedangkan orang lain tidak dianggap ya atau tidak diperhatikan dan bahkan merasa didiskriminasi. Oleh karena itu seorang pemimpin harus membutuhkan adanya feeling, adanya perasaan yang mendalam. Bukan hanya sekedar logika yang kuat, tapi harus ada perasaan yang mendalam, merasakan derita orang lain. Kalau sudah merasakan derita orang lain, disitulah dia akan merasa berempati dan bersimpati dengan kondisi itu, dan pastinya akan membantu gitu. Ya, orang yang tidak membantu karena tidak merasakan, tapi kalau merasakan pastinya akan membantu. Dalam konsep pembenci-benci kekuli merupakan satu konsep universal yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Dia bukan hanya sekedar mengeluarkan satu kebijakan yang mengatur masyarakat atau tatanan yang ada di dalam negara ataupun dalam daerah, tetapi harus betul-betul menghayati, merasakan derita, perasaan, tuntutan, aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Setelah saya menjabarkan tentang pembenci-benci kuli, maka akan lahir 4 dimensi atau 4 nilai yang nantinya akan menjadi penopang dari pembenci-benci kuli tadi. Yang pertama adalah pomama siaga, yang kedua adalah pomama yaka, kemudian yang ketiga adalah popepiara, kemudian yang keempat adalah puangkang kataka. Inilah yang harus kita pahami dengan benar. Yang pertama adalah pomama siaga. Pomama siaga itu artinya bahwa kita harus saling menyayangi. Seorang pemimpin harus bisa menyayangi bawahannya, harus bisa menyayangi rakyatnya. Karena seorang pemimpin yang tidak menyayangi rakyatnya, maka akan menimbulkan satu stigma, akan menimbulkan satu keputusan yang tidak adil. Ya, bukankah kalau kita dendam atau katakanlah tidak suka dengan satu kelompok masyarakat lain, maka kita akan berlaku tidak adil gitu. Oleh karena itu kita harus berlaku adil dengan cara adalah pemamasian, saling menyayangi, saling mengasihi, agar kita saling memperhatikan satu sama lain. Itulah tugas seorang pemimpin gitu. Bukan hanya mencintai keluarga dan kelompoknya, tapi harus mencintai orang-orang yang ada di bawahnya secara umum, baik itu musuhnya maupun koleganya. Semuanya harus dicintai, karena musuh belum tentu musuh abadi. Ada juga orang yang memusuhi kita hanya karena beda pandangan gitu. Tapi setelah menemukan satu pandangan yang sama, maka mereka akan berbalik untuk menyayangi kita. Kemudian yang kedua adalah pumamayaka. Itu saling takut ya. Ada juga saling menghormati gitu. Ada juga saling takut agar tidak melanggar hak bagi orang lain. Saya ambil contoh. Kita punya hak misalnya. Kita punya hak yang di mana kalau katakanlah kita punya kendaraan pribadi, kita boleh mengendarai kendaraan kita di jalanan, kita boleh berjalan ya sesuai dengan apa yang menjadi protokol dari aturan dari jalan itu sendiri. Tetapi pada saat kita menggunakan kendaraan kita, tidak boleh kita melanggar hak orang lain gitu. Ya, kita harus takut juga melanggar hak orang lain. Ini juga kalau kita bawa pada konsep birokrasi, kalau kita takut dengan Tuhan, takut dengan masyarakat, harusnya tidak boleh korupsi gitu.
Ya pada saat kita korupsi berarti kita tidak takut pastinya. Oleh karena itu konsep ketakutan ini harus dibawa pada konsep yang benar. Ya, takut untuk melakukan pelanggaran yang melanggar hak asasi manusia dan tidak boleh takut pada kejahatan gitu. Kemudian yang eh, ketiga adalah popia biara. Popia biara ini adalah saling memelihara. Pada saat masyarakat kita berada dalam kesusahan, maka negara, pemerintah punya kewajiban untuk memelihara anak yatim, fakir miskin, anak terlantar, orang tua jompo harus punya kewajiban untuk memelihara mereka, dalam artian menjaga mereka agar mereka tidak ada yang mati kelaparan, tidak ada yang busung lapar dan lain sebagainya. Secara umum pemimpin harus punya prinsip untuk memelihara masyarakatnya, bukan hanya orang yang dia kenal, tapi orang yang tidak dikenal pun yang penting itu adalah masyarakatnya harus wajib memelihara mereka, dalam artian menjaga hak dan kewajiban mereka, menjaga ketertiban, menjaga keamanan dan kenyamanan mereka, sehingga disitulah konsep yang harus kita bawa. Konsep saling memelihara di sini adalah bagaimana menimbulkan rasa aman bagi orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah puangka takah, artinya itu harus saling kita menghargai. Pada saat ada orang tua yang berbicara, maka kewajiban kita yang mendengarkan nasihat orang tua itu adalah mendengarkan. Tidak boleh pada saat orang tua berbicara, pada saat orang lain berbicara, tidak boleh kita memotong pembicaraan itu, apalagi dengan cara-cara yang kasar. Tentu kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghargai dalam perbedaan prinsip, dalam perbedaan agama, dalam perbedaan pandangan. Kalau saling menghargai ini kita bawa dalam kehidupan sosial kita, maka seorang pemimpin tidak akan membeda-bedakan perilakunya kepada kelompok lain, agama lain dan lain sebagainya. Dia akan berlaku adil kepada siapapun, yang penting itu adalah masyarakatnya, dan bisa menimbulkan rasa keadilan, kenyamanan dan kesejahteraan buat masyarakatnya. Insya Allah pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang berwibawa dan disegani oleh masyarakatnya. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.